kekuatan uang yang kita miliki. Ya, benar banget. Sebenarnya kekuatan di sini adalah energi ya. Energi ini kita miliki, terus kita juga bisa menerapkannya dan kita bisa menjadikan diri kita adalah orang yang memiliki frekuensi yang serupa atau selaras dengan uang. Itu saat kita tanamkan akan menjadi sebuah tarikan yang menjadikan diri kita akan mudah mendapatkan uang atau didatangi uang. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kita membahas kekuatan uang yang kita miliki. Sebenarnya ada kemiripan kita dengan uang atau ada kekuatan uang atau energi uang yang bisa kita pelajari dan kita bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang kita programkan pada diri kita, pada pikiran bawah sadar kita agar tercipta yang namanya keselarasan dan kita bisa mendapatkan uang atau kita bisa mendatangkan uang atau didatangi uang itu dengan mudah dan kita menjadi orang-orang yang selalu berkelimpahan soal keuangan dan kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapatkan. Nah, makanya di video ini saya pengen menyampaikan beberapa hal ya yang itu bisa dipelajari dan itu nanti bisa menjadikan diri teman-teman menjadi orang yang memiliki energi yang selaras dengan uang dan bisa menjadikan diri teman-teman diburu oleh uang ya. Jadi uang ini membutuhkan teman-teman, tentu saja harus ada action, terus kita memiliki kecepatan untuk mengambil peluang dan kita menjadikan diri kita adalah sosok yang hebat dan kita menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Karena apa? Biasanya nanti ada yang menghambatnya. Jadi teman-teman fokus aja pada hidupnya sendiri, nggak perlu fokus dengan apa kata orang. Saat orang lain ingin menjatuhkan teman-teman, biarkan saja. Kita nggak perlu terbawa arus, kita menjadi diri kita sendiri yang kita berfokus pada tujuan kita. Poin yang pertama, uang itu berharga. Nah, buatlah diri kita juga berharga. Seperti halnya uang, saat kita sudah menjadi orang yang berharga, seperti kita memiliki uang atau seperti energi uang, terus kita ini akan dihargai orang, kita akan punya yang namanya karisma dan energi kita ini jauh lebih besar. Kenapa? Kita punya value, kita punya nilai yang itu bisa menjadikan diri kita itu sangat mudah untuk didatangi yang namanya uang dan kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah. Tentu saja semua itu juga butuh yang namanya action. Tanpa ada action, tanpa ada tindakan ya kita mau mendapatkan apa? Kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa dan kita hanya menjadi seorang yang hanya bisa menonton orang lain yang dia terus bergerak dan dia bertindak. Dengan kita belajar law of attraction, maka kita bisa menanamkan segala sesuatu yang itu bisa menjadikan diri kita itu adalah orang-orang yang ya mungkin lebih dari orang lain ya. Meskipun saat ini kita memiliki sesuatu yang nilainya jauh di bawah orang lain yang mungkin ya tetangga kita atau saudara kita yang dia punya ini itu, kitanya belum. Tapi kalau kita sudah menanamkan bahwa kita berharga, terus kita memiliki nilai seperti uang, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih memiliki wibawa dan orang justru akan lebih menghargai kita. Karena apa? Oh, ini orang rendah hati, ini orang adalah orang yang baik. Nah, belum tentu orang yang dia punya segala sesuatu terus dirinya sombong, orang lain menghargai, belum tentu. Justru karena kita punya nilai seperti uang ya, kita akan dihargai. Siapapun itu pasti menghargai uang dan dirinya akan selalu membutuhkan uang. Meskipun uang juga membutuhkannya, tapi uang juga akan pilih-pilih. Makanya kita jadikan diri kita itu adalah orang yang memang dibutuhkan oleh uang juga. Lalu di poin kedua, uang itu fleksibel. Begitu juga dengan kita. Kita juga fleksibel. Kita bisa melakukan apa saja yang itu akan menjadikan uang itu datang kepada kita ya. Bukan kita menghalalkan segala cara, tapi fleksibel di sini adalah kita bisa berinovasi, mungkin dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam mengaplikasikan ide-idenya. Saat kita sudah memiliki itu semua, maka kita ini orang yang ya mungkin bisa menerima dan bisa diterima dalam kondisi apapun. Dan dari situ yang namanya uang juga akan merespon dengan baik kepada kita. Nah, saat kita sudah mendapatkan semua itu, maka jangan heran kalau uang itu dengan mudah akan masuk kepada kita dan datang kepada kita. Dan kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kelimpahan. Mungkin
kita berpikiran bahwa saat ini kita belum memiliki apa-apa, terus kita mau menjalankan segala sesuatunya itu kok masih kecil, belum besar. Jangan salah, kalau kita sudah menerapkan yang namanya law of attraction, setelah itu kita udahlah jalani seperti biasanya, akan tiba momentumnya yang itu membuat kita jauh lebih maju lagi, jauh lebih berkembang lagi. Dan itu nanti saat kita udah lupa segala hal yang tadinya kita inginkan, itu justru saat itulah akan terwujud. Karena apa? Mungkin alam semesta ini ada yang namanya delay dulu. Karena apa? Penyesuaian dulu kepada kita. Udah sama belum nih frekuensinya? Oh, udah layak atau belum? Nah, dari situ maka kita bisa mendapatkan segala sesuatunya itu melalui proses-proses yang harus kita lewati, ya. Saat kita udah menjadi orang yang fleksibel, kita bisa menerima segala peluang yang datang. Entah peluang itu besar atau kecil. Dan jangan pernah pikirkan kondisi saat ini dalam artian gini, wah nggak mungkin lah kerjaku aja kayak gini. Ya, jangan dipikirin. Kalau kita memikirkan kondisi kita saat ini, ya kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa dan kita nggak akan pernah berubah dalam kehidupan. Itulah yang membedakan antara kita dengan orang-orang lain, yang membedakan kita dengan orang kebanyakan, ya. Saat kita udah menerapkan ilmunya, kita udah paham, nah itulah kita yang baru. Jadi kita bisa menjadi seseorang yang memiliki karakter baru dan kita bisa merubah apa yang ada di dalam hidup kita. Di poin ketiga, nah poin ketiga ini adalah saling membutuhkan. Nah, kita membutuhkan uang, uang juga membutuhkan kita. Karena apa? Untuk bersirkulasi. Terus kita untuk kebutuhan-kebutuhan mungkin. Atau kita untuk mewujudkan segala hal yang memang menjadi cita-cita kita. Nah, apakah ada yang salah? Nggak ada, semuanya benar. Karena kita sama-sama butuh. Uang butuh kita untuk bersirkulasi dan dia juga butuh perlindungan, dia butuh keamanan, nanti kita bahas. Jadi uang itu juga butuh hal-hal yang mungkin juga ada dalam diri kita. Jadi buatlah diri kita juga dibutuhkan oleh uang. Karena apa? Kita berharga juga. Jadi uang juga akan dengan bangga datang kepada kita dan uang akan menjadi bagian dari diri kita yang itu bisa menjadikan kita semakin maju dan berkembang. Mungkin ada yang berpikir bahwa wah kok uang mulu, bahas-bahas uang. Memang di sini adalah solusi ya. Kita memberikan solusi melalui pikiran bawah sadar kita dan ini apa yang saya sampaikan, saya udah melakukan berbagai riset terus dari pengalaman-pengalaman juga, makanya kalau ada teman-teman bertanya, saya menjawab dengan apa yang menjadi pengalaman saya. Itu semua adalah sesuatu yang mungkin kalau teman-teman belajar itu adalah sesuatu yang mahal ya. Mungkin berbayarnya juga nggak tahu ya, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Tapi saya membagikannya itu di channel ini free ya. Jadi teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa mengembangkan dirinya. Terus kalau teman-teman mungkin bingung atau teman-teman belum paham, bisa bertanya bagian mana yang teman-teman belum paham. Lalu di poin keempat adalah uang itu tidak terbatas dan kita juga tidak terbatas ya. Energi kita, energi uang juga itu tidak memiliki batasan. Dia universal. Kita mau mendapatkan uang dari negara manapun itu bisa. Karena apa? Ya kita nggak memiliki batasan harus mendapatkan uang dengan mata uang yang ada di negara kita. Bahkan banyak orang yang penghasilannya justru dari mata uang lain. Nah, karena apa? Tidak memiliki batasan termasuk kita. Kita tidak memiliki batasan untuk mau punya berapa banyak uang. Terus kita bisa memiliki mata uang apapun dengan berapapun nilainya. Yang membatasi itu adalah apa? Pikiran kita sendiri. Saat pikiran kita sudah membatasi ya kita akan di situ-situ aja. Kita nggak akan pernah kemana-mana. Dan hidup kita ya seperti ini terus gitu. Tapi kalau kita mau berubah, kita punya pandangan-pandangan yang itu jauh ke depan. Dan itu mungkin di saat ini dibilangnya wah sesuatu yang gak mungkin. Tapi ke depan mungkin jadi hal yang biasa. Karena apa? Sesuatu tidak ada yang terbatas, apalagi energi. Bayangkan nih, kalau dulu, zaman dulu kita pegang HP atau kamera di jalan, terus kita ngomong sendiri, mungkin dianggap orang gila ya. Berapa tahun yang lalu tapi ya. Tapi kalau sekarang kita mau ngevlog, kita mau apa di jalan, itu hal yang biasa. Karena apa? Sudah tiba masanya. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang wajar dan biasa. Dan itu tentu saja bisa menghasilkan uang juga.
Segala sesuatu tidak memiliki batasan, hanya saja kadang waktunya yang belum tepat, waktunya yang belum tiba, itu aja. Jadi kalau waktunya udah tiba, ya siap-siap menerima sebuah kejutan dan menerima sebuah perubahan dalam hidup. Di poin kelima adalah melindungi dan dilindungi. Ya, uang butuh dilindungi dan kita juga wajib melindungi. Karena apa? Dengan kita tidak pernah melindungi, maka uang itu juga akan pergi dengan mudah dan uang itu akan perlahan hilang dari kehidupan kita. Kenapa? Ya karena dia merasa nggak aman. Saya udah bilang kan di video sebelumnya, kalau uang itu butuh sebuah keamanan. Kita harus menyimpannya di tempat yang layak, ya seperti itu. Makanya kita harus melindungi uang dan uang juga butuh dilindungi. Dan tentu saja kadang uang juga melindungi kita. Dari apa? Dari berbagai hal. Contoh halnya, misalkan Anda kurang fit, Anda harus ke dokter, dan di dokter itu Anda harus bayar. Uang sudah menyelamatkan kita. Uang sudah melindungi kita juga. Karena apa? Kita bisa membayar obatnya, kita bisa membayar jasa dokternya, atau kita untuk menebus resepnya. Nah, itulah kita saling berkaitan. Itulah kekuatan uang yang selalu bersinergi dengan kita dan kita bisa saling mengisi antara kita dan uang. Ingat, uang memang mungkin dilihat adalah benda mati, tapi dirinya memiliki energi dan kita bisa berkomunikasi dan kita bisa berinteraksi dengan uang. Jadi jangan sepelekan benda-benda atau barang-barang yang itu mungkin kita anggap adalah benda mati. Mereka memiliki energi dan karakternya masing-masing. Ada yang karakternya itu dirinya memberikan hambatan, ada juga yang memberikan dukungan, tergantung diri kita. Itu bisa memilahnya. Oh, ini barang ini masih berjalan, ini wajib digunakan, ini bisa dan ini bisa diterapkan, atau wah ini wajib dibuang dan ini udah gak berguna karena energinya kurang baik untuk hidupku. Sukses berlimpah.